Bab 257. Itu kamu. Setelah mengantar Daniu dan ayahnya, Wang Lin duduk di samping perapian dan tiba-tiba merasa sangat menyesal. 10 keping emas adalah kekayaan yang sangat besar bagi manusia, tetapi bagi yang abadi, itu seperti kotoran yang bahkan tidak mau mereka akui. Dia diam-diam duduk di dalam toko, mengambil sepotong kayu, dan tangannya mulai bergerak saat dia mulai mengukir lagi. Waktu berlalu dan 3 tahun berlalu. Ukuran toko Daniu hampir 2 kali lipat dan, seperti yang dipikirkan ibunya, bisnis mereka menjadi lebih baik. Namun, karena bisnis menjadi lebih baik, Daniu memiliki lebih sedikit waktu luang karena dia harus melakukan pekerjaan besi dengan ayahnya. Hanya setelah toko tutup, Daniu akan menyeret tubuhnya yang lelah bersama kendi berisi anggur buah untuk datang dan menyaksikan Wang Lin mengukir. Tubuh Daniu, mungkin karena semua pekerjaan besi yang telah dia lakukan, menjadi lebih kokoh. Pemuda berusia 17 tahun itu sama sekali tidak merasa kedinginan meski hanya mengenakan baju tipis. Namun, kerutan pada orang tuanya berangsur-angsur meningkat. Penampilan Wang Lin juga berbeda dari 6 tahun lalu. Dia tidak lagi terlihat seperti pria muda, tetapi pria parubaya saat kerutan muncul di wajahnya. Ini sengaja disebabkan oleh Wang Lin sendiri. Lagi pula, jika seseorang tidak berubah sama sekali dalam 6 tahun, itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa bagi tetangga yang baik dan jujur ini. Dalam 3 tahun terakhir, Su Tao mulai lebih sering datang. Dia akan datang setiap bulan dengan emas, perak, dan niat menarik Wang Lin ke pihak mereka. Dan setiap kali, dia akan menunjukkan bahwa ini semua diberikan oleh pangeran untuk memberi hormat kepada Wang Lin. Wang Lin tidak tertarik pada pangeran ini. Dia datang ke ibu kota hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk mengalami kehidupan fana sehingga dia dapat melakukan terobosan dalam kultivasinya. Mempertimbangkan tingkat kultivasinya, dia terlalu malas untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan manusia. Pada akhir musim gugur tahun ini, angin menerbangkan dedaunan dari pohon willow di jalan, menyebabkan daun-daun itu berterbangan jauh dan meninggalkan ranting-rantingnya. Orang bisa melihat daun di seluruh jalan. Wang Lin dengan santai keluar dari toko mengenakan pakaian tebal dan topi kulit. Jika saat ini ada orang dari Zhao atau Chu yang muncul di sini, mereka tidak akan bisa mengenali Wang Lin sama sekali. Orang ini adalah Wang Lin, yang telah mengguncang seluruh negeri, membunuh ribuan orang, dan tangannya berlumuran darah. Bahkan para pembudidaya yang telah melawannya tidak akan bisa mengenalinya. Saat ini dia tidak terlihat berbeda dari manusia biasa. Ini hanya berlaku untuk penampilannya. Itu juga semangatnya. Bahkan jauh di lubuk hatinya, dia sama seperti manusia biasa. Setelah 6 tahun berubah menjadi manusia, dia telah sepenuhnya menjadi manusia. Saat ini dia tampak agak tua. Meski punggungnya masih lurus, dia tidak terlihat berbeda dengan pria paruh baya lainnya di jalanan. Satu-satunya hal kecil yang membuatnya berbeda dari manusia adalah matanya. Ada perbedaan yang jelas antara hitam dan putih di matanya, ditambah sedikit cahaya, membuatnya terlihat tidak seperti manusia biasa. Dalam 3 tahun terakhir, Wang Lin tidak berkultivasi sekalipun dan zat merah terakhir tanpa disadari sepenuhnya dipadatkan olehnya menjadi manik-manik yang disimpan di dalam tas pegangannya. Dia membuka pintu toko dan angin musim gugur yang dingin bertiup ke wajahnya. Wang Lin mengencangkan kerahnya, menutup pintu toko, dan berjalan ke kejauhan. Pada saat ini,
seorang pemuda yang agak kekar berjalan keluar dari toko di seberang jalan. Dia membawa ember berisi arang yang pecah. Setelah dia keluar dari toko, dia melihat Wang Lin dan tersenyum. "Paman Wang, apakah kamu akan pergi ke pertunjukan itu lagi?" Wang Lin berbalik dan tersenyum. "Daniu, bawakan aku sebotol anggur." Pria muda itu mengangguk. Dia dengan cepat melemparkan arang ke samping dan berjalan ke toko. Tak lama kemudian, dia berlari keluar dengan sebotol anggur. Matanya dipenuhi dengan perhatian saat dia berkata, "Paman Wang, di usiamu, kamu tidak boleh minum terlalu banyak. Minumlah sedikit saja untuk menghangatkan tubuhmu." Wang Lin mengangguk sambil tersenyum. Dia menepuk pundak Daniu, lalu berbalik dan pergi. Daniu merasakan kepahitan di hatinya saat dia melihat punggung Wang Lin. Dalam 6 tahun ini, Paman Wang yang Maha Kuasa telah menua. Dia masih ingat Paman Wang dari 6 tahun lalu, yang dipenuhi semangat dan matanya bersinar seperti bintang. Satu persatu, ukiran kayu yang hidup akan terbentuk di tangannya. Dia masih ingat ketika Paman Wang berkata bahwa begitu dia menjadi besar, dia akan kembali dan menikahi istrinya. Namun, dalam 6 tahun terakhir ini, Daniu belum pernah melihat istri Paman Wang, jadi dia tidak pernah menanyakannya lagi. Daniu menghela nafas dan kembali ke toko. Dia juga bertambah tua, jadi dia sekarang menjadi pekerja utama di toko besi. Bahkan setelah toko tutup, ada banyak hal yang harus dia lakukan. Kebiasaannya melihat Wang Lin mengukir setiap hari tidak bisa berlanjut lagi. Setiap beberapa hari, dia akan menemukan waktu untuk menemani Paman Wang yang kesepian ini. Ada hawa dingin yang tersembunyi di balik angin akhir musim gugur. Wang Lin perlahan berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, dia tiba di sebuah penginapan di sudut jalan. Saat dia masuk, pelayan, seorang anak laki-laki yang sangat cerdas dengan handuk di bahunya, berkata, "Jika bukan penjaga toko Wang, silakan masuk." Setelah Wang Lin memasuki ruangan, dia melepas topinya dan tersenyum. "Aku tidak punya perak untuk diberikan padamu sebagai tip. Tidak peduli seberapa ramah Anda, itu tidak akan membantu." Pelayan tersenyum dan berkata, "Lihat apa yang kamu katakan. Penjaga toko sudah mengatakan bahwa kursi pertama di dekat jendela timur disediakan untuk Anda." Dengan itu, dia dengan cepat berjalan beberapa langkah menuju meja. Dia menyekanya dengan handuk yang ada di pundaknya dan membungkuk sebelum pergi. Wang Lin duduk di meja. Segera, pelayan membawa beberapa piring dan kompor arang kecil dengan sepanci air mendidih di atasnya. Wang Lin meletakkan kendi anggur di dalam panci berisi air untuk mulai menghangatkannya. Sesekali, dia menuangkan secangkir untuk diminum sendiri. Dia hanya duduk di sana, memperhatikan orang-orang memasuki penginapan. Lambat laun, semakin banyak orang yang memasuki penginapan. Setelah sekitar 30 menit, penampil keluar dari belakang penginapan dan para tamu mulai bersorak. Di antara para aktor, ada seorang wanita yang terlihat sangat cantik. Sebagian besar tamu di penginapan ada di sini untuk mengawasinya. Mata wanita ini sangat indah. Lengan bajunya yang panjang menari-nari saat dia mulai bernyanyi. Suara wanita itu sangat menarik, menyebabkan semua pelanggan di penginapan berteriak memuji. Pada saat ini, suasana hati mencapai klimaksnya. Wang Lin tersenyum saat melihat wanita itu bernyanyi. Dia telah menghabiskan hari-harinya seperti ini selama lebih dari setahun. Tidak lama kemudian,
Seorang pria parubaya gemuk yang mengenakan pakaian tebal keluar dari belakang dan duduk di meja yang sama dengan Wang Lin. Ketika dia tiba, pelayan dengan cepat membawakan anggur untuknya. Pria gemuk parubaya itu dengan cepat menuangkan cangkir dan meminumnya. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Penjaga toko Wang, ini." Wang Lin mengambil kendi anggur. Dia menyesap dan berkata, "Penjaga toko Li, saya tidak di sini hari ini untuk menagih uang sewa, jadi Anda bisa santai." Pria gemuk parubaya itu tersenyum dan berkata, "Bisnis sedang tidak baik akhir-akhir ini. Memiliki banyak pelanggan saat ini tidak berarti banyak. Saya baru saja menghabiskan banyak uang untuk menyewa grup ini untuk tampil di sini. Bisnis ini tidak mudah." Wang Lin tersenyum. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya diam-diam menonton pertunjukan. Pria gendut ini bernama Li, tapi untuk nama depannya, Wang Lin masih belum mengetahuinya. 2 tahun lalu, pria ini datang ke Wang Lin dan menjanjikan tokonya untuk meminjam 20 keping emas dari Wang Lin. Sampai hari ini, dia masih belum membayar kembali Wang Lin, jadi toko ini sekarang menjadi milik Wang Lin. Dalam setahun terakhir ini, dia melihat Wang Lin datang setiap hari. Ini membuatnya merasa sangat gugup, jadi dia sering datang untuk mengecek niat Wang Lin. Saat mata aktris cantik itu mengamati kerumunan, semua tamu bersorak. Tepat pada saat itu, suara yang sangat mesum di luar penginapan berkata, "Hei, sayang kecil ini bernyanyi dengan baik. Dia memikatku ke sini dari bagian utara kota." Setelah itu dikatakan, seorang lelaki tua berjubah abu-abu masuk. Rambut lelaki tua ini berantakan, wajahnya dipenuhi memar, dan ada jejak kaki besar di dadanya. Saat dia masuk, dia mulai berteriak. Pelayan itu mengerutkan kening dan berkata, "Dari mana pengemis ini berasal? Tidak ada uang untukmu hari ini." Dengan itu, dia berjalan untuk mendorong pengemis itu pergi. Pria tua itu menatapnya dan berkata, "Kamu berani menyentuhku. Jika Anda menyentuh saya, maka saya akan berbaring di sini dan tidak bangun hari ini. Saya di sini untuk mendengarkan musik." Ketika Wang Lin melihat lelaki tua itu, cahaya yang tidak bersinar di matanya selama bertahun-tahun tiba-tiba menyala. Orang tua ini bukan sembarang orang. Orang tua itulah yang menipu makanan darinya 6 atau 7 tahun yang lalu. Penjaga toko penginapan, yang duduk di sebelah Wang Lin, berjalan mendekat. Dia mengaduk-aduk sakunya mencari koin perunggu. Dia melemparkan koin itu ke orang tua itu dan berkata, "Aku memberimu uang, sekarang pergilah. Kamu merusak suasana." Orang tua itu mengambil koin itu dan menggigitnya. Dia tersenyum pada pelayan dan berkata, "Ini nyata. Lebih keras dari emas. Lihat, penjaga toko Anda tahu apa yang harus dilakukan." Huff, huff. Dengan itu, dia melemparkan koin itu ke tangan pelayan dan berkata, "Teko teh." Kemudian, matanya menyapu daerah itu. Tatapannya mendarat di Wang Lin dan dia berjalan mendekat. Bukan karena dia mengenali Wang Lin, tetapi satu-satunya tempat duduk yang tersedia di penginapan adalah di sebelah Wang Lin. Pelayan itu terkejut. Dia melihat ke koin perunggu dan kemudian ke penjaga toko. Dia telah melihat banyak pengemis, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pengemis yang menggigit koin perunggu dan kemudian menggunakannya untuk membeli teh. Wajah pria gemuk parubaya itu berkedut. Dia menarik lengan bajunya dan hendak mengusir lelaki tua itu ketika Wang Lin mengangkat tangannya dan berkata, "Lupakan saja.
Pria gemuk paruh baya itu segera berhenti. Dia ragu-ragu sebentar, menggumamkan beberapa kata, berbalik, dan pergi ke ruang belakang. Pria tua itu mengeluarkan senyum nakal. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Kamu." Tepat saat dia mengucapkan kata itu, dia tiba-tiba terkejut dan menatap Wang Lin. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin dan ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia berkata, "Itu kamu." Bab 258. Menghancurkan sekte. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Senior, kita belum pernah bertemu dalam 7 tahun dan kamu masih sama." Ekspresi aneh di wajah lelaki tua itu menjadi semakin aneh. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Ada sedikit pujian di matanya saat dia berkata, "Kamu berubah menjadi manusia, kamu benar-benar berubah menjadi manusia." Wang Lin mengambil kendi dari kompor, menuangkan cangkir, meminumnya, dan berkata, "Junior hanya berjuang di alam fana. Bagaimana saya bisa sesantai senior, yang menikmati bermain di dunia fana?" Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Dia mengambil kendi anggur, menuangkan secangkir, dan berkata, "Saya telah melihat banyak pembudidaya pembentuk roh, tetapi Anda adalah orang pertama yang dapat berubah menjadi manusia dalam 6 tahun." Wang Lin tidak berbicara. Hatinya tidak goyah saat dia tersenyum tipis dan menonton pertunjukan. Orang tua itu menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, pujian di matanya menjadi semakin kuat. Bukan karena darah dan dagingnya mirip, tapi jiwanya. "Anak muda, jika Anda dapat mengalami domain, maka saya berjanji bahwa Anda akan mencapai tahap pembentukan jiwa dalam 100 tahun, kata lelaki tua itu. Wang Lin menoleh, minum, dan bertanya, "Apa itu domain?" Pria tua itu hendak berbicara ketika matanya tiba-tiba berbalik. Dia berkata, "Lihat, saya sudah tua. Ketika saya lapar, saya tidak dapat mengingat apapun." Wang Lin dengan serius menatap lelaki tua itu dan tersenyum. "Senior, Anda dapat meluangkan waktu untuk menikmati pertunjukan. Junior akan pergi lebih dulu." Dengan itu, dia berdiri dan meninggalkan penginapan. Orang tua itu terkejut. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia bergumam, "Menarik." Wang Lin membawa kendi dan perlahan berjalan menyusuri jalan sambil menginjak dedaunan. Dia kembali ke toko, membuka pintu, dan masuk. Setelah dia melangkah masuk, dia mendengar suara lelaki tua itu berkata, "Tidak buruk. Jadi Anda menghabiskan 6 tahun berubah menjadi manusia di sini." Pria tua itu secara misterius muncul di belakang Wang Lin dan memasuki toko bersamanya. Dia melihat sekeliling dan matanya secara bertahap menunjukkan ekspresi terkejut. Wang Lin tidak terkejut dengan ekspresi yang dibuat lelaki tua itu. Dia duduk dan terus minum anggur sambil memperhatikan lelaki tua itu. Naga, laba-laba api, binatang kebisingan surga, Zonggu, binatang bilah cakar 8, Tilun, tes-tes. Tidak buruk, anak muda. Kamu berhasil membawa sebagian besar binatang buas dari lautan iblis ke sini. Semakin pria tua itu memandang, semakin terkejut ekspresinya. Akhirnya, pandangannya tertuju pada sebuah kotak kayu di sudut ruangan. Dia melambaikan tangannya dan semua ukiran di dalam kotak itu terbang keluar satu persatu. Ukiran ini semuanya adalah produk yang tidak lengkap. Saat lelaki tua itu melihat produk yang tidak lengkap ini, matanya menjadi serius. Dia dengan hati-hati melihat masing-masing sebelum mengambil napas dalam-dalam.
Dia kemudian menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Aku benar-benar meremehkanmu. Saya tidak akan pernah berpikir Anda memiliki pengalaman seperti itu. Anda tidak akan bisa membuat ukiran penggarap formasi jiwa atau binatang desolate ini kecuali Anda secara pribadi telah melawan mereka." Wang Lin samar-samar tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam-diam meminum anggurnya. Seolah-olah apa yang dikatakan lelaki tua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah merenung sejenak, lelaki tua itu meletakkan ukiran yang dipegangnya. Dia menoleh ke arah Wang Lin dan bertanya, "Siapa namamu?" Wang Lin dengan lembut menjawab, "Wang Lin." Pria tua itu mengangguk. Dia melambaikan tangan kanannya dan auranya benar-benar berubah dari orang tua menjadi seseorang dengan kehadiran yang sangat berwibawa. Meskipun penampilannya tidak berubah sama sekali dan tidak ada energi spiritual yang keluar dari tubuhnya, dia tiba-tiba menjadi sangat misterius dan sulit dilihat. Energi spiritual dalam tubuh Wang Lin bergerak karena rangsangan dan matanya menyala. Pada saat itu, Wang Lin tidak bisa melihat menembus kultivasi orang tua ini. Cahaya dengan cepat menghilang dari matanya saat dia menyesap anggur dan berkata, "Senior, rumah lamaku benar-benar tidak dapat menahan kekuatanmu. Mohon menahan diri." Pria tua itu mendengus. "Nak, rasakan itu sebentar. Ini domain." Dengan itu, aura di sekelilingnya tiba-tiba bergerak dan rasa marah melonjak ke seluruh toko. Yang aneh adalah tidak ada satupun ubin bangunan yang rusak dan tidak ada aura yang meninggalkan ruangan. Pada saat itu, bagian dalam dan luar toko seperti dua dunia yang terputus satu sama lain. Aura kemarahan ini menyebar ke sekeliling dan energi spiritual Wang Lin tanpa sadar mulai menahan aura ini. Begitu energi spiritualnya mulai bergerak, ia ditarik oleh aura yang mengamuk ini. Itu langsung diasimilasi oleh aura yang mengamuk dan menjadi sangat ganas juga. Di bawah aura yang mengamuk ini, jejak teror muncul di mata Wang Lin. Energi spiritual di dalam tubuhnya tidak lagi mendengarkannya. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa Nas Chen Soul-nya sendiri telah diasimilasi oleh aura yang mengamuk ini. Pada saat itu, rasanya kerja kerasnya selama 400 tahun telah menjadi alat bagi lelaki tua itu untuk menyerangnya. "Ini domain raging saya. Saya menggunakan domain ini saat itu untuk mencapai tahap formasi jiwa. Di bawah domain ini, semua energi spiritual diasimilasi oleh domain saya dan dikendalikan oleh saya." Ada sepotong kegilaan di dalam suara lelaki tua itu. Setelah dia melirik Wang Lin, domain itu menghilang. Seolah-olah domain itu tidak pernah ada sama sekali. Dalam beberapa napas pendek ini, Wang Lin menjadi berkeringat dingin. Tangannya masih gemetar saat dia meraih kendi dan meneguk anggur. Butuh waktu lama sebelum energi spiritual di tubuhnya menjadi tenang. Wang Lin merenung sejenak, lalu bertanya, "Mengapa tidak ada pembudidaya formasi jiwa yang saya temui sebelumnya menampilkan domain semacam ini?" Orang tua itu terkejut. Dia menggaruk kepalanya dan dengan malu berkata, "Ini, aku lupa. Juga, saya menurunkan level kultivasi saya ke formasi jiwa, tetapi masih menggunakan tahap transformasi jiwa untuk mengaktifkan domain, jadi itu agak terlalu kuat." Sebenarnya, pembudidaya formasi jiwa tidak dapat menampilkan domain mereka seperti itu karena hanya sebagian dari domain mereka yang ada dalam teknik mereka, sehingga domain mereka tidak dapat dideteksi. "Hehe, maaf." Wang Lin tersenyum kecut dan menatap lelaki tua itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Domain, ini domain.
Mata lelaki tua itu menoleh. Dia mengungkapkan ekspresi licik di wajahnya dan berbisik, berubah menjadi manusia untuk mengalami domain Anda sendiri dan menggunakan domain itu untuk menembus tahap Naschen Soul ke tahap formasi jiwa. Ini adalah sesuatu yang harus dialami oleh setiap kultivator ketika mereka ingin melewati tahap Naschen Soul. Nak, apakah Anda ingin merasakan domain orang lain? Ini sangat bermanfaat bagimu. Mata Wang Lin berbinar. Harus dikatakan bahwa meskipun mengalami domain pembudidaya formasi jiwa lainnya sangat berbahaya, manfaatnya sangat besar. Dia menatap lelaki tua itu. Dia tidak langsung setuju. Dia perlahan bertanya, berapa harga yang harus saya bayar? Mata pria tua itu menyipit. Dia memukul dadanya dan berkata, harga. Tidak ada harga yang perlu dibayar. Dengan saya di sekitar untuk melindungi Anda di negara budidaya peringkat 4 ini, kami dapat berjalan berdampingan dan itu akan baik-baik saja. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi diam-diam menatap lelaki tua itu. Perlahan-lahan, lelaki tua itu menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, ini, aku tahu bahwa ukiran ini cukup bagus, ini. Wang Lin dengan tegas berkata, oke, aku bisa memberikan semua ini padamu. Pria tua itu memutar matanya. Dia, dengan marah memukul dadanya dan berkata, untuk apa aku menginginkan harta sihir berkualitas rendahmu? Hanya ukiran setengah jadi yang layak untuk dilihat, tapi aku tidak menggunakannya. Jadi, izinkan saya mengatakannya secara langsung, lihat betapa tampan, cerah, dan mendominasi saya. Apakah hatimu tidak bergerak? Tidakkah menurutmu aku membuat model yang sangat bagus untuk sebuah ukiran? Ketika lelaki tua itu mulai berbicara, wajahnya sedikit merah, tetapi semakin dia berbicara, dia semakin bersemangat. Dia bahkan membusungkan dadanya dan memukulnya. Wang Lin terkejut. Dia mengangguk dan berkata, oke, tapi level kultivasi saya saat ini tidak cukup tinggi. Hanya setelah saya mencapai tahap formasi jiwa saya dapat membuat ukiran Anda sempurna. Pria tua itu segera menjadi bahagia dan dengan cepat berkata, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Anda harus membuatnya sempurna. Oh, saya ingin telanjang ukiran, jadi Anda harus membuat ukiran saya sempurna. Itu saja, harus membuat lebih dari 100. Ya, 100. Orang tua itu tenggelam dalam fantasinya. Dia berpikir bahwa lain kali dia pergi ke rumah bordil atau bertemu dengan seorang wanita cantik, dia akan memberi mereka ukiran dirinya dan kemudian mereka akan mengingatnya selama sisa hidup mereka. Dia terutama memikirkan semua wanita cantik yang memegang ukiran dirinya sendiri. Dia menjadi sangat bersemangat melihat semua gambaran indah di benaknya. Semakin dia memandang Wang Lin, dia semakin senang. Dia meraih ke arah Wang Lin dan bergerak. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang dari toko. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di awan 100.000 kilometer lebih jauhnya dari ibu kota. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan ketakutan di dalam hatinya. Dia memperkirakan bahwa mereka telah menempuh jarak 100.000 kilometer. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Itu menyebabkan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Harus dikatakan bahwa pembudidaya Naschen Soul tahap akhir hanya dapat berteleportasi sejauh 1.000 kilometer. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh budidaya formasi jiwa tahap akhir dapat berteleportasi, itu tidak mungkin 100.000 kilometer. Di bawah analisis Wang Lin,
bahkan pembudidaya transformasi jiwa tidak dapat dengan mudah berteleportasi sejauh ini. Lebih penting lagi, lelaki tua ini menggendongnya juga. Akibatnya, Wang Lin semakin takut pada lelaki tua ini. Pria tua itu saat ini terengah-engah. Bahkan baginya, menempuh jarak 100.000 kilometer bukanlah tugas yang mudah. Namun, ketika dia melihat wajah kaget Wang Lin, dia dengan bangga mengangkat dagunya, berpura-pura menyesal, dan berkata, "Aduh, aku sudah tua dan tubuhku jauh lebih buruk daripada dulu. Teleportasi ini hanya memindahkan kami sejauh 100.000 kilometer. Aku malu." Meskipun lelaki tua itu mengatakan ini, bahkan manusia yang lewat bisa melihat kebanggaan yang kuat di wajahnya. Wang Lin diam-diam merenung. Setelah sekian lama, lelaki tua itu masih terengah-engah. Kebanggaan di wajahnya berangsur-angsur menghilang saat dia dengan marah bertanya, "Nak, apakah kamu pernah melihat seseorang berteleportasi sejauh ini sebelumnya?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak pernah. Setelah melihat betapa kuatnya aku, kamu bahkan tidak mengeluarkan kentut." Mata pria tua itu melebar. Sepertinya dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk minum susu di rumah bordil dan anak ini tidak bereaksi sama sekali. Wang Lin menatap lelaki tua itu dengan ekspresi aneh dan berkata, "Kultivasi senior adalah sesuatu yang junior belum pernah lihat sebelumnya. Saya mengagumi Anda." Pria tua itu mendengus dan membual, "Jika ada kesempatan, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengalami teleportasi 1 juta kilometer." Dengan itu, dia menunjuk ke udara di kejauhan dan berkata, "Itu adalah sekte awan putih. Ayo pergi. Orang tua ini akan membawamu untuk membuang sekte itu." Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.